Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ayu Wulandari, NPM 72021373. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil resum tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Langsung saja, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis cara pembayaran. Yang pertama, dibayar secara bulanan. Yang kedua, dibayar tidak secara bulanan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. Pertama, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Kemudian berlaku untuk upah harian atau satuan borongan honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Kemudian bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pemberian jasa meliputi: pertama, tenaga ahli yang melakukan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, atau notaris. Yang kedua, pemain musik, kemudian pembawa acara, penyanyi, pelawak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, olahragawan. Keempat, penasehat, pengajar, pelatih, ataupun dan sebagainya. Kelima, pengarang, peneliti, penerjemah. Kemudian keenam, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, dan lainnya. Kemudian yang ketujuh ada agen iklan. Yang kedelapan, pengawas atau pengelola musik proyek. Kemudian kesembilan, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Kesepuluh, petugas penjajah barang dagangan. 11, petugas dinas luar asuransi. Dan yang terakhir 12, distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Kemudian PPh pasal 21 bukan pegawai dan kategori dalam SPT PPh 21. Dalam SPT PPh 21, bukan pegawai dapat dilihat pada formulir 17216 bukti potong tidak final, dan untuk pengelompokan bukan pegawai disederhanakan ke dalam 6 kategori. Pertama, imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Kemudian kedua, imbalan kepada penjajah barang dagangan. Ketiga, imbalan pada tenaga ahli. Dan yang terakhir, keempat, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat kesinambungan. Kemudian kelima, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat kesinambungan. Kemudian terdapat 3 cara perhitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Pertama, PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP 50% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dikali tarif pasal 17 dihitung secara kumulatif. Kemudian yang kedua, PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP.
Dan yang ketiga, PPh pasal 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan. Kemudian PH pasal 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap eh, dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar. Kemudian penghitung PPh pasal 21 adalah 5% dikali 50% Rp 500.000. Dalam hal itu atau terutang hanya satu kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Kemudian ketentuan lain dalam hal bukan pegawai memberikan jasa kepada pemotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Pertama, mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dikerjakan tersebut. Kemudian melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja. Kemudian yang terakhir, dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.